Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang berjumpa kembali bersama-sama di hadirat Tuhan. Pada malam hari ini saya rindu mengajak setiap kita untuk sama-sama datang bersekutu kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, mendekatlah kepada Dia dan Dia akan mendekat kepadamu. Dia akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan-Nya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita angkat hati kita di hadapan Dia dan kita datang menyembah Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita datang dengan sungguh kepada Tuhan, rindukan Dia. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolong kami, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Penolong kami, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sembah Dia, kami
kami kembali dikuatkan. Hanya orang-orang yang mau berlindung dalam naungannya. Kami aman Tuhan, kami beroleh ketenangan, tinggal dekat denganmu. Sungguh indah di hadiratmu, sungguh manis ya Bapa. Engkau menyambut kami. Mari setiap umat Tuhan datang sembah Dia, keluarkan nyanyianmu, bermazmurlah bagi Dia. Dia Tuhan, Dia ada di tengah-tengahmu, dan engkau alami Dia. Engkau hadir, biarlah manis kau dengar, ya Tuhan. Biarlah manis kau dengar seruan kami. Terima kasih ya Yesusku. Terima kasih Tuhan. Mari segenap umatmu angkat jiwamu, datang sembah Dia yang akan memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan-kebaikannya. Engkau yang haus dan lapar akan Tuhan, percayalah malam hari ini kau terima jamahannya, kau terima kasih setianya, kau terima kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab engkaulah Tuhan yang bertata di atas pujian umatnya. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Inilah sembah dan sujud kami di hadapan Tuhan. Anak-anak-Mu yang mau datang bersyukur, sebab berkat penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Kami yang di rumah mengalami jamahan Tuhan, sebab Engkau tidak pernah terbatas oleh tempat dan keadaan. Tuhan Yesus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, maka disitulah mujizat Allah terjadi. Mujizat Tuhan terjadi dan disembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Setiap kami yang, oh Tuhan Yesus, lapar dan haus akan Tuhan, kami merasakan ada kelegaan, ada pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi katakan, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu suaramu diperdengarkan bagi setiap kami. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, tanpa kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu tangan Tuhan yang ajaib. Kami perlu Tuhan untuk mengulurkan tangan-Mu atas hidup kami, sehingga kami tidak dapat berjalan sendirian. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami akan terima kemenangan
karena Engkau beserta dengan kami. Engkau sanggup untuk menyatakan, Engkau sanggup untuk mewujudkan segala apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami mau dengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, selamat malam saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Luar biasa ya. Oke, saudara-saudara pernah dengar kata ekspres? Ya, pasti dengar ya, pernah dengar kata ekspres. Ada foto ekspres, ada kiriman ekspres. Apa maksudnya ekspres? Cepat, ya, cepat sampai, cepat diterima oleh yang memesan, ya, itu ekspres. Ada banyak sekarang di zaman digital ini, semuanya dibikin ekspres. Nah, saudara-saudara, kita mau belajar, ada doa juga yang ekspres, saudara, ya. Doa ini maksudnya adalah doa yang ekspres, cepat didengar oleh Tuhan, cepat ditanggapi oleh Tuhan, dan cepat dijawab oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar hari ini saudara-saudara, doa yang ekspres itu dari Hizkia, ya. Doa Hizkia. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat peristiwa ini, yaitu ketika Hizkia jatuh sakit dan Tuhan menyembuhkannya di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan berkatalah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Dan seterusnya. Sudah dapat baca ayat 8 nanti sampai ayat 11. Nah, saudara-saudara, kita melihat bahwa satu peristiwa yang luar biasa. Hizkia jatuh sakit dan sudah divonis, bukan divonis oleh dokter, saudara, tetapi divonis oleh Allah sendiri bahwa ia akan mati. Bahkan melalui hambanya Yesaya, Nabi Yesaya, Tuhan bilang, "Tolong pesan-pesan sama keluargamu, tinggalkan pesan-pesan sama keluargamu. Mungkin sampaikan ucapan selamat berpisah dan lain-lain." Ya, sudah divonis saudara oleh Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat dan kita baca sungguh luar biasa. Ternyata Tuhan dengan cepat merubah keputusannya, saudara. Ya. Kita lihat bahwa Yesaya belum lagi dia keluar dari istana, baru sampai pelataran tengah. Tuhan suruh balik, saudara.
dan menyampaikan pesan yang sangat kontradiktif dengan pesan pertama. Pesan pertama, kamu akan mati. Tetapi pesan kedua, apa yang dikatakan oleh Yesaya ini? Tuhan mendengar doamu, melihat air matamu, dan Tuhan menyembuhkanmu. Bahkan apa saudara? Yang luar biasa, menambahkan usia Raja Hizkia berapa tahun lagi? 15 tahun lagi saudara. Wow, luar biasa saudara. Nah, kita tentu ingin mengetahui ya, faktor apa saja yang penting yang membuat Tuhan cepat berbalik, merubah keputusannya itu. Karena saudara-saudara, banyak juga dari antara kita yang sakit, bertahun-tahun memohon pertolongan Tuhan, tetapi tidak ada jawaban, ya. Dan kita mau melihat saudara-saudara, kira-kira apa faktor-faktor penting dari kejadian ini, dari peristiwa Raja Hizkia ini. Memang saudara-saudara, di beberapa perikop yang lain ada juga faktor-faktor penting yang dilakukan oleh misalkan perempuan yang mengalami perdarahan itu, ya, orang yang buta Bartimeus. Pasti ada faktor penting. Nah, tapi kita mau lihat faktor penting apakah yang dimiliki oleh Hizkia. Nah, yang pertama saudara-saudara, kita melihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang ketiga itu, ya, yaitu Hizkia ketika mendengar berita itu, lalu dia pertama dan segera membawa persoalannya kepada Tuhan, menghadap Tuhan, bukan kepada manusia, ya. Begitu Yesaya menyampaikan hal itu, di dalam ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Allah. Dia tidak mengandalkan manusia, saudara, ya. Banyak orang yang ketika mendengar berita-berita yang mungkin tidak baik buat dirinya, berita-berita yang mungkin merugikan dirinya dan sebagainya, dia tidak lari kepada Tuhan, saudara. Pertama dia cari mungkin orang-orang yang bisa menolongnya, orang-orang yang dia lihat punya pengalaman dalam peristiwa itu. Tetapi Hizkia tidak, saudara. Hizkia tahu ini persoalan hidup mati dan dia lari kepada Tuhan, ya. Saya kira ini yang harus kita lakukan juga, saudara, ketika kita mungkin menghadapi persoalan, pergumulan. Kepada siapa yang pertama kita cerita? Kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan. Dan ini merupakan faktor penting bagi Hizkia. Kemudian saudara-saudara, faktor yang lain adalah karena Hizkia hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan tulus hati. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, Hizkia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya, jadi Hizkia saudara-saudara melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan ia hidup dengan setia dan tulus hati, ya. Jadi saya kira ini faktor yang penting juga, saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, hidup dengan setia, hidup dengan tulus hati. Dan ini akan menjadi faktor penting ketika kita berdoa, Tuhan dapat segera menjawab doa kita, ya. Ya, memang ada doa yang segera, ada yang tunggu dulu, ada yang nanti, kedaulatan Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita belajar hari ini dari Hizkia ini, ya. Kemudian saudara-saudara, apalagi faktor penting
Hizkia ini dijawab oleh Tuhan. Segera doanya itu dijawab. Kita balik kepada 2 Raja-Raja 18 ayatnya yang ketiga. Ini sifat Hizkia, ya. Ia tidak menduakan Allah. Nah, ini penting, Saudara. Tidak menduakan Allah berarti apa? Percaya penuh kepada Allah, tidak ada Allah lain baginya, ya. Tidak ada ilah lain di hadapannya. Ia hanya percaya kepada Allah Israel, Allah dari Daud, nenek moyangnya itu, ya. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ya. Jadi saudara-saudara, rupanya ular tembaga yang dibuat oleh Musa di padang pasir itu masih ada pada zaman Hizkia ini, ya. Dan masih dikasih korban bakaran. Jadi seolah-olah itu kayak berhala, saudara. Ya. Dan Hizkia menghapuskan semua praktek penyembahan berhala itu dari tanah Israel. Nah, itu tandanya dia tidak menduakan Allah, ya. Tidak ada ilah lain bagi dirinya selain Allah Israel yang hidup. Kemudian saudara-saudara, faktor yang lain yang penting adalah karena Hizkia itu mempunyai sifat percaya penuh kepada Allah. 18 ayatnya yang kelima dikatakan, ia percaya kepada Allah, kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ya, jadi Hizkia menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Allah yang hidup. Allah YHWH itu, Yahweh. Kemudian saudara-saudara, hal yang lain yang penting juga adalah karena ia berpaut kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Jadi saudara-saudara, ia berpaut kepada Tuhan, dia tidak menyimpang, dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Wah, saudara-saudara, ini faktor yang sangat penting, ya, bahwa berpaut itu adalah apa, saudara? Terikat kepada Tuhan, ya, mengikatkan diri kepada Tuhan. Berpaut hanya memandang kepada Tuhan. Segala-galanya hanya Tuhan. Selalu untuk Tuhan. Nah, saudara, itulah yang dikatakan berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang. Ya, meskipun pada saat-saat itu banyak penasehat-penasehatnya yang mungkin memberikan masukan-masukan, tetapi ia tidak menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Ya, mungkin tawaran-tawaran saudara untuk mengkokohkan kerajaannya pasti ada, saudara. Ya, tetapi mungkin yang disampaikan, dianjurkan, dinasehati oleh orang-orang itu adalah menyimpang dari jalan Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan Hizkia tidak melakukan itu, saudara. Ya, meskipun dia sebagai raja, dia punya otoritas yang penuh di dalam kerajaan Israel. Dia mau berbuat apa saja, dia bisa, saudara. Ya. Tetapi coba kita lihat, karena ia berpaut kepada Tuhan, maka hatinya tetap memandang kepada Tuhan. Tidak menyimpang dan tetap berpegang pada perintah Tuhan. Kemudian faktor yang lain juga adalah yang penting karena ia itu berani
mengingatkan Tuhan. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3, kembali kepada ayat itu saudara. Dia mengatakan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya," dan seterusnya. Jadi itu dia berani mengingatkan Tuhan saudara, ya. Dan saya kira ya dalam rangka itu bukan karena dia ingin mendikte Tuhan, ya. Tetapi ia mengingatkan Tuhan bahwa ia telah hidup dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, faktor penting yang terakhir adalah karena ia memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dari mana kita tahu dia memohon dengan sangat, saudara? Di dalam ayat yang ketiga itu, di bagian akhir, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, jadi Hizkia dapat memohon dengan sangat kepada Tuhan. Apa artinya dengan sangat? Dengan serius, sungguh-sungguh. Dia memohon dengan gak main-main saudara. Dia memohon pertolongan kepada Tuhan dengan sangat. Itu. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita memohon kepada Tuhan dengan sangat? Karena di dalam memohon dengan sangat itu juga terkandung kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ya, tidak ragu-ragu kepada Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari Hizkia ini untuk kita mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, dalam kasus Hizkia ini dia mendapatkan dengan ekspres. Luar biasa saudara, dengan ekspres ya. Yesaya belum keluar dari istana, Tuhan sudah berubah pikiran. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita juga belajar seperti Hizkia. Mungkin belum semua faktor penting itu kita dapat lakukan. Tetapi mari kita belajar dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Saudara-saudara yang ada di rumah, yang mungkin juga sedang sakit, percayalah Tuhan akan menyembuhkan. Ya, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan ketabahan, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan secara khusus hari ini kita mau doa saudara-saudara buat yang sakit. Ya, seperti Hizkia yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Saudara yang sakit Tuhan juga sanggup menyembuhkan saudara. Kaulah Tuhan penyembuhku. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saudara yang ada di rumah yang sedang sakit, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya yang penuh kepada Tuhan bahwa Tuhanlah penyembuhmu. Angkatlah tangan saudara. Haleluya. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau
Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah penyembuh kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang menciptakan kami. Seluruh organ tubuh kami Engkau tahu Tuhan. Jika ada yang rusak, ada yang tidak berfungsi, Engkau sanggup untuk memulihkannya. Engkau sanggup untuk menyembuhkannya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, angkatlah tangan-Mu dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami datang dengan saudara-saudara kami yang mengangkat tangannya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat keadaan mereka Tuhan, Engkau melihat penyakit mereka, Engkau melihat kelemahan mereka Tuhan. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah saudara-saudara kami ini Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan, menjadilah pulih, menjadi sehat, menjadi kuat. Karena Tuhan Allah yang berkuasa, Engkau telah mengalahkan kuasa dosa, Engkau telah mengalahkan kuasa-kuasa penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, dengan yakin bahwa saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar saudara Tuhan seperti Hizkia yang telah melakukan faktor-faktor penting di dalam kehidupannya sehingga ia dapat menerima anugerah kasih-Mu Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan ditanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada yang bertugas. Kita akan sama-sama bersyafaat kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian kepada Dia yang berkata, kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan hendak bertindak, Dia akan memakai para hamba-hambanya, anak-anaknya, untuk boleh mengetahui kehendak-Nya. Seperti halnya Allah hendak menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Dia memberitahukannya kepada Abraham, supaya Abraham boleh berdoa syafaat di hadapannya. Pada kesempatan hari ini kita kiranya seperti halnya Abraham dikehendaki Tuhan untuk menaikkan doa syafaat di hadapannya. Dan kita akan menaikkan doa, pokok-pokok doa yang akan kita naikkan bersama. Anda dapat mendukung saya dalam setiap perkataan doa, pokok doa yang akan saya naikkan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih, yang telah Tuhan berkati, kami yang dilahirkan di negeri Indonesia ini, yang boleh mendiami negeri kami ini ya Tuhan, dengan segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau berdoa kiranya Tuhan mencurahkan kasih atas negeri Indonesia ini ya Tuhan, untuk boleh mengalami pertolongan-Mu atas segala persoalan-persoalan yang terjadi, supaya kami dapat melewati
dan Indonesia boleh bangkit. Amin. Mari ya Tuhan, Engkau memperhatikan kami, negeri kami, bangsa kami Indonesia ini. Kiranya atas kasih-Mu saja, negeri kami ya Tuhan dilalukan dari segala persoalan-persoalan berat yang hari-hari ini menimpa. Tuhan, berbelas kasihanlah atas kami, atas negeri kami, atas bangsa kami, atas para pemimpin kami, atas seluruh rakyat negeri kami ini ya Tuhan. Kiranya melalui persoalan-persoalan yang ada ini ya Tuhan, kami semua boleh diingatkan, ada Tuhan yang berkuasa. Ada Tuhan yang berkuasa atas negeri kami, yang sanggup melepaskan segala persoalan-persoalan yang ada. Kiranya nama-Mu dikenal ya Tuhan. Lihat setiap kejadian-kejadian yang ada, kiranya Engkau dicari ya Tuhan. Kiranya Engkau dicari oleh kami, oleh umat-Mu, atas bangsa kami, rakyat negeri kami ini Tuhan. Supaya kami boleh mengalami dan mengenal siapa Engkau Allah. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap para ilmuwan dan peneliti yang hari-hari ini berjuang keras untuk boleh menemukan vaksin buat COVID-19 yang sedang menimpa negeri kami dan seluruh dunia yang ada ya Tuhan. Bukankah ilmu pengetahuan itu datangnya daripada Engkau ya Tuhan? Kiranya Engkau mengaruniakan pengetahuan-Mu itu kepada mereka, setiap mereka yang sedang meneliti untuk menemukan vaksin yang dibutuhkan. Bapa, berkatilah para peneliti yang ada dan yang sudah menemukan, memerlukan uji coba. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri memberi hikmat kepada mereka. Kiranya setiap penemuan yang mereka temukan itu boleh berguna di dalam memberikan vaksin untuk virus yang sedang dialami, yang menimpa atas negeri kami, bahkan seluruh dunia yang ada. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, atas kota Jakarta di mana kami berada tinggal ini. Kiranya penyebaran virus atas negeri di kota Jakarta ini ya Tuhan, boleh Tuhan hambat. Tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tangan kuasa-Mu yang kuat itulah kiranya yang memberikan perlindungan ya Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah kami semua. Kami mengharapkan Tuhan saja. Kami membutuhkan tangan-Mu yang kuat. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Tuhan Yesus, mari Kau dengar doa kami ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan agar jemaat GBI Petamburan ini ya Tuhan senantiasa memiliki kerinduan hati dan kesetiaan untuk mencari wajah-Mu. Mari ya Tuhan Kau memakai segala situasi yang ada ini. Engkau mengajar kami ya Tuhan, lihat setiap persoalan yang ada, untuk kami menyadari bahwa kami harus berpaling kepada Engkau. Kami memiliki kerinduan akan Engkau ya Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Biarlah hati kami ya Tuhan sungguh-sungguh merindukan akan Engkau, merindukan kehadiran Tuhan. Mari Tuhan ajar kami untuk setia di dalam mencari wajah-Mu. Bapa Surgawi, tolonglah kami. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan terus melindungi, menguatkan, serta menopang seluruh jemaat-Mu yang ada. Selama kondisi pandemi ini ya Tuhan, kami tetap Tuhan jagai, tetap sehat, mengalami sukacita dan semangat. Tuhan Yesus, jamalah setiap kami. Jamalah setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu di negeri ini, jemaat-Mu di Petamburan ini ya Tuhan. Kami merindukan, biarlah kami ya Tuhan boleh menyadari bahwa Tuhanlah di atas segalanya.
Kami juga mohon perlindungan kiranya atas para pemimpin gereja kami ya Tuhan. Gembala senior kami, Ibu Oli Mesak, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Yosi, Bapak Yosafat Mesak ya Tuhan, serta staf gembala yang ada. Kiranya anugerah-Mu boleh turun atas mereka semua ya Tuhan. Perlindungan tangan Tuhan saja atas mereka yang menopang mereka. Berikan kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Kekuatan untuk memimpin umat-Mu di tempat ini. Mari Kau berikan kepada mereka hikmat dan pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan saja. Ya Allah kami, ya Tuhan kami. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kekuatan ya Tuhan. Sukacita di dalam melayani ya Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau jangan lalukan apa yang kami naikkan, doa-doa kami di hadapan Engkau. Kami yang satukan hati ini Tuhan, di hadapan Tuhan saja. Bapa, perhitungkanlah kami. Perhitungkanlah apa yang kami perbuat ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita dan kami mendengar jawaban daripada Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh menaikkan doa sama di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dan kita akan bersama-sama terima berkat Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sungguh kami bersyukur Bapa, oleh kemurahan dan kebaikan Allah, kami terus dipersatukan dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, lewat persekutuan doa malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat kesempatan yang baik ini kami juga membawa untuk ibadah kami hari Minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati ibadah-ibadah yang berlangsung ya Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh pelayan-pelayan yang ambil bagian ya Tuhan di sepanjang ibadah. Biar kiranya pengurapan kuasa Allah terus mengalir dan memenuhi setiap pelayan-pelayan ya Tuhan. Sehingga dengan kekuatan Allah mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam setiap pelayanan itu ya Bapa, boleh menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan saat ini kami boleh diperlengkapi lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat buat setiap kami saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Bapa di surga dan angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat yang datang dari Allah. Sebab anugerah dari Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya.
Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin.